sidang yang dikebut, hingga aksi unjuk rasa yang penuh akan nuansa perjuangan rakyat telah menjadi gambaran umum yang mewarnai kisrah-kisruh pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Dalam pembahasannya, Undang-Undang TNI yang baru direvisi nyatanya dibumbui oleh sejumlah gelombang, baik gelombang dukungan maupun gelombang penolakan dari berbagai pihak. Pemerintah dengan semangat perubahannya telah mendukung undang-undang ini. Namun berbeda dengan sikap rakyat. Sebagian rakyat yang menolak memilih untuk berdemonstrasi langsung hingga menggaungkan penolakan mereka di media sosial. Persoalan ini pun menimbulkan pertanyaan, mengapa Undang-Undang TNI menjadi polemik yang penuh akan pro dan kontra? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita perlu tahu dulu fakta-fakta yang ada di balik revisi undang-undang yang menghebohkan satu Indonesia ini. Sebagai permulaan, wacana pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebenarnya telah lama mencuat di kalangan elit politik dan pemerintahan era Jokowi Jilid 2. Wacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini kemudian mulai dibahas oleh DPR Komisi 1 periode 2019 hingga 2024. Namun, akibat situasi dan dinamika politik Indonesia yang pada saat itu tidak memungkinkan, DPR bersepakat untuk tidak membahas perubahan Undang-Undang TNI lebih lanjut. Nah, di tahun ini, semua itu berubah. Kepala negara yang baru rupanya dapat membuat situasi politik negara yang nampaknya mustahil terjadi menjadi mungkin. Prabowo sebagai kepala negara dengan latar belakang militer yang kuat telah membuat keputusan untuk menginisiasi pembahasan RUU TNI melalui surat yang ia kirim kepada DPR pada 13 Februari 2025. Dalam suratnya, ia mengungkap penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI menjadi undang-undang. Beberapa hari setelahnya, tepatnya 18 Februari 2025, Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR mengirim surat kepada Komisi 1 DPR yang isinya mengenai penegasan untuk membahas RUU TNI. Alhasil, 9 hari setelah Komisi 1 menerima surat itu, rapat internal pun dilaksanakan oleh Komisi 1 dengan hasil rapat yang menyepakati pembentukan Panitia Kerja atau Panja Pengesahan RUU TNI. Dari informasi yang ada, Panitia Kerja Pengesahan Revisi UU TNI terdiri dari 23 individu. 5 orang pun menjadi panitia inti. Antara lain, Utut Adianto dari Partai PDIP sebagai Ketua Panitia, dengan 4 wakilnya yakni Dave Alaksono dari Golkar, Budi Satrio Jiwandono dari Gerindra, Ahmad Heriawan dari PKS, dan Anton S. Surato dari Demokrat. Selain panitia inti, panitia pengesahan RUU yang telah menjadi undang-undang ini juga didukung oleh 18 anggota, 4 dari PDIP, 3 dari Golkar, 3 dari Gerindra, 2 dari Nasdem, 2 dari PKB, 1 dari PKS, 2 dari PAN, dan 1 dari Demokrat. Kuatnya niat pemerintah ini dan terbentuknya panitia kerja dalam waktu singkat membuat pembahasan mengenai RUU TNI menjadi persoalan yang dieksekusi maraton dalam prosesnya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kunci mengenai penolakan sebagian rakyat atas pembahasan RUU TNI menjadi undang-undang. Dalam prosesnya yang sangat terburu-buru dan tertutup, Kontras dan koalisi masyarakat sipil pun akhirnya melakukan sabotase saat Panja menggelar rapat mengenai pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Rapat tertutup dengan penjagaan Kopsus di hotel berkelas, hingga sikap represif pihak keamanan terhadap aktivis yang menyabotase rapat membuat publik semakin geram, yang berujung pada gelombang demonstrasi di seluruh penjuru Nusantara. Di samping prosesnya yang tidak disetujui masyarakat,
RUU ini juga membahas perubahan beberapa pasal, yakni pasal 3 mengenai kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan. Pasal 7 mengenai tambahan tugas operasi militer. Pasal 47 mengenai TNI yang bisa menduduki jabatan publik. Hingga pasal 53 mengenai usia pensiun TNI. Setelah mengetahui fakta-fakta di balik undang-undang yang baru disahkan ini, sekarang kita jadi paham bahwa alasan utama yang menjadi faktor kunci dari pro dan kontra yang timbul di masyarakat adalah proses pembahasan RUU yang melenceng dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Namun, apakah hanya itu saja yang membuat undang-undang ini mengundang begitu banyak pro dan kontra? Jawabannya mungkin tidak. Pasalnya, selain prosesnya yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi, banyak masyarakat yang menilai bahwa direvisinya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat menjadi gerbang bagi dui fungsi ABRI, seperti pengalaman era Orde Baru. Berdasarkan pengamatan Guru Besar Visipol UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, secara tersirat, masalah ini lebih besar dari sekadar dui fungsi ABRI. Dalam argumen kontranya, Wahyudi mengkritik beberapa hal. Salah satunya yakni, ia berpendapat bahwa pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang baru ini merupakan kekalahan civil society. Dalam penafsirannya, Guru Besar Visipol UGM ini menyatakan bahwa pembahasan RUU yang terburu-buru menjadi tanda bahwa ada agenda tersembunyi dari pemerintah, tanpa memberi ruang leluasa bagi masyarakat untuk menolak. Keberhasilan pengesahan undang-undang ini menjadi tanda kekalahan supremasi masyarakat sipil. Selain menjadi penanda menurunnya semangat demokrasi, Undang-Undang TNI yang baru disahkan ini juga sempat mengalami penolakan dari jaringan Gus Durian. Dalam argumennya, Alicia Wahid selaku Direktur Jaringan Gus Durian mengemukakan bahwa prajurit aktif harus fokus pada tugas pertahanan negara, bukan politik atau administrasi pemerintahan. Keterlibatan prajurit aktif dalam politik dapat mengurangi profesionalisme dan membuat tentara abai terhadap tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Argumen ini tentu saja beralasan, menimbang dalam revisi undang-undang yang telah disahkan, ruang gerak TNI dalam lembaga maupun kementerian bertambah luas. Jika sebelumnya TNI hanya dapat mengisi 10 kementerian atau lembaga, kini dalam undang-undang yang baru, TNI dapat mengisi posisi pemerintahan di 14 kementerian. Alhasil, gelombang protes akibat ketakutan masyarakat terhadap dui fungsi ABRI dalam revisi undang-undang yang baru pun tak dapat dihindarkan. Berbagai elemen dalam lapisan masyarakat hingga mahasiswa akhirnya mulai terjun ke jalan dan berdemonstrasi. Bahkan, aksi demonstrasi yang ada sempat memicu respon heboh publik, salah satunya dari Sulawesi Utara. Dalam rekaman amatir demonstran, demonstrasi yang terjadi di Sulut berlangsung ricuh sebagaimana mestinya. Bahkan demonstrasi itu diwarnai dengan adegan 1 lawan 1 antara mahasiswa dan personil kepolisian. Meskipun revisi Undang-Undang TNI mendapat berbagai penolakan dari banyak pihak, namun tetap saja pemerintah dan perwakilan rakyat tetap saja mengesahkan undang-undang ini. Megawati dan partainya yang digadang-gadang sebagai benteng oposisi terakhir karena memiliki histori besar dalam penumpasan dui fungsi ABRI, meski sempat menolak, namun akhirnya ikut juga menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Mega seperti apa, Ibu? Mendukung. Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. PDIP melalui kadernya, Hasanuddin berpendapat bahwa revisi undang-undang ini baik untuk dilaksanakan sebab dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan anggota TNI. Menurut Kakak Jaksa Agung RI ini, perubahan terhadap batasan usia pensiun prajurit TNI dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki TNI. Selain itu, melihat aksi penolakan RUU yang diwarnai kericuhan dan sabotase aktivis, sebagai influencer pemerintah, Deddy Corbuzier melalui akun Kemhan berpendapat bahwa dui fungsi TNI tidak akan terjadi di pemerintahan Prabowo.
Rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Meski begitu, Deddy Corbuzier akhirnya menghapus postingan itu. Terlepas dari pro dan kontra berbagai pihak, ada satu hal yang pasti. Ada pihak tidak bertanggung jawab yang tidak senang dengan kegiatan penyiaran pers selama isu revisi Undang-Undang TNI mencuat di publik. Hal itu terbukti ketika jurnalis Tempo mendapatkan ancaman teror berupa paket yang berisi kepala babi. Namun di saat kabar teror ini mencuat, publik justru dibuat semakin geram oleh sikap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia yang dinilai tidak berempati sama sekali. Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Tidak berhenti sampai di situ, kekesalan demi kekesalan netizen pun mengalir dan mereka tuangkan melalui opini-opini liar dan jenaka. Seperti salah satu akun X ini. Akibat kesal dengan sikap negatif kasat Maruli Simanjuntak saat dihadapkan atau diperhadapkan dengan kritik, akun X bernama Mawa Kresna ini pun menyindir bahwa orang-orang yang mengkritik revisi undang-undang ini memiliki hak kritik sebab pajak mereka itu berkontribusi hingga pembelian celana dalam prajurit sekalipun. Selain itu ada pula netizen yang geram dan berpendapat bahwa sumber daya TNI tidak didesain untuk diskusi sehingga dapat menimbulkan ketakutan bagi pihak-pihak yang ingin mengkritik. Bahkan demi mendukung pendapatnya, akun X itu pun memposting video lama mengenai murka dan tuntutan beberapa personil TNI terhadap anggota DPR, Effendi Simbolon. Dengan begitu banyak gejolak dalam proses pengesahannya, pembahasan RUU yang telah menjadi undang-undang ini dinilai tidak memenuhi semangat demokrasi karena dikebut, tertutup, dan minim partisipasi publik. Bila kedepannya sikap pemerintah masih terus begini, dapat dipastikan stabilitas nasional dapat terganggu oleh letupan demonstrasi yang timbul dari rakyat yang merasa dicurangi.